di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku saat itu. Ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman kepada saya, Untuk ancamannya seperti apa, Lar? Ya, ini prosesnya sebenarnya kronologis begini. Ketika si pelapor sempat membuat unggahan-unggahan yang berisi statement-statement palsu tentang saya. Lalu saya membuat story di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku saat itu. Ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman kepada saya, mengancam saya dengan mengatakan ingin menggariskan leher pada saya saat itu. Lalu seketika setelah berkoordinasi dengan pengacara saya, akhirnya ada inisiatif untuk melakukan pelaporan karena merasa itu sudah di luar batas. Dan akhirnya kita membuat laporan ya Bang ya, dan alhamdulillah semua telah selesai, telah beres. Pelaku juga sudah meminta maaf dan saya rasa cukuplah untuk bisa memberikan pelajaran sama-sama untuk kita semua ya. Yang membuat seterunya adalah ketika saya melihat bahwa dia juga sosok ayah sama seperti saya, seorang ayah yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya. Dan ketika melihat penyesalan dalam dirinya, ya mudah-mudahan kita harap itu tulus ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pembelajaran penting buat dia juga, buat saya juga gitu untuk kedepannya. Ya, dan satu lagi, saya tidak pernah saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Jadi untuk pentingnya saling memaafkan, tapi perlu diingat bahwa jangan memanfaatkan atau menyalahgunakan keibuan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu paling yang ingin saya sampaikan. Lar, tadi saat ketemu pelaku ngomong apa, Bilar? Oh, kalau untuk motif itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh pengacara saya atau penyidik ya. Bilar, saat pelaku yang lainnya ya. Siapa tahu mereka mau kayak ya siapa tahu Iya, ini awam saya. Yang pasti saat kita melakukan restoratif justice itu kan sudah ada syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ditandatangani oleh pelaku. Ya mudah-mudahan pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis, kita lihat seperti ya. Bilar, tadi ketemu pelaku apa yang dibicarakan apa, Bilar? Perjanjiannya apa mungkin Bang Bilar? Bilar, tadi responnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh pengacara saya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi memang proses dari mekanisme restoratif justice ini dapat saya jelaskan memang ditempuh dari baik terlapor maupun pelapor, di mana tujuannya untuk dilakukannya upaya perdamaian seperti itu. Kurang lebih seperti itu saya bisa jelaskan. Tapi ada perjanjian kan Bang, maksudnya ada perjanjian kan antara Baik, Bang Lee sebenarnya kalau untuk terkait dengan ini perjanjian itu tidak ada spesifik perjanjian yang seperti apa ya, cuma memang pernyataan, sifatnya pernyataan bahwa terlapor tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Bang, motif terlapornya itu apa, Bang? Nah itu nanti itu dari teman-teman penyidik yang akan menyampaikan siang ini. Bang Lee tadi ketemu pelaku gimana Bang Lee? Tadi ketemu pelaku. Ngobrol nggak tadi, Bang? Ngobrol nggak? Responnya pelaku gimana tadi? Ada mungkin ada spesifikasi kamu. Satu. Itu nanti biar disampaikan kasusnya lewat si terlapor nanti mungkin Pak ya. Gitu. Tapi baru satu orang? Ya, baru satu orang aja, semoga tidak ada lagi ya ke depan yang begini-gini ya. Pak Kabit mungkin prosesnya apalagi ada pencabutan laporan mungkin Pak Kabit. Baik rekan-rekan, begini, kami ingin menyampaikan ini adalah pada proses terkait dengan suatu perbuatan melawan hukum, tindak pidananya adalah Undang-Undang ITE ya. Maka itu kami juga Polda Metro menghimbau agar bijak menggunakan media sosial, saring dulu sebelum share ya. Tentunya ini menjadi pembelajaran dan edukasi
saya ucapin terima kasih kepada rekan-rekan media. Selaku perannya di situ ada edukasi, memberi informasi, dan juga bahkan melakukan kontrol sosial. Ya. Sekali lagi, ini sudah dilakukan proses dan apa yang ditempuh ini kita hargai. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya. Ya. Itu dulu rekan-rekan. Nanti dari pihak tersangka dan kami juga sudah mengucapkan apresiasi kepada Mas Bilar, Rizky Bilar, sudah memberikan terobosan restoratif justice. Ini adalah masing-masing kedua belah pihak menjadikan suatu kepastian hukum, suatu rasa keadilan di kedua belah pihak. Maka tentu ini kita hargai apa yang menjadi keputusan Mas Rizky Bilar ya, dengan kuasa hukumnya dan juga dengan pelaku. Saya rasa itu dulu rekan-rekan yang bisa disampaikan ya. Sekarang hari ini Rilis tersangkanya ya, habis ini nanti tersangkanya ya. Oke, terima kasih. Cukup.